Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang kembali di channel kita Indra Dana. Channel ini channel yang membahas tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, penemuan-penemuan masa lalu, dan tokoh-tokoh viral yang ada di masa lalu. Nah, hari ini saya akan mengangkat sebuah kisah nih. Kisah seseorang penemu atau ilmuwan. Dia meneliti sebuah penemuannya dia, dan penemuannya itu yang akan menjadikan dia menyesal seumur hidupnya, dan akhirnya dia menghibahkan semua kekayaannya sebagai imbas dari penyesalannya ini. Yuk, jangan berlama-lama lagi, mari kita saksikan berikut ini. Oh iya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan banyak-banyaknya guys, agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan edukasi ke seluruh masyarakat. Cek tahu. Alfred Nobel lahir dengan nama lengkap Alfred Bernhard Nobel. Dia lahir di Stockholm, Swedia pada tanggal 21 Oktober 1833. Dia adalah putra dari Immanuel Nobel dan Henriette Arcel. Nah, kakaknya Nobel ini namanya Alfred Nobel ini namanya Robert Nobel dan Ludwig Nobel. Ayahnya adalah seorang insinyur dan juga seorang pengusaha di bidang konstruksi, dan ayahnya suka bereksperimen, terutama menghancurkan bangunan batu. Belakangan bisnis inilah yang mendorong putranya Alfred Nobel menjadi penemu dinamit. Oh iya, ada satu lagi ya, adiknya kakaknya Alfred Nobel namanya Emil Nobel. Ralat. Ketika Alfred lahir, bisnis Immanuel melambat nih. Hal ini mendorong ayahnya Nobel untuk menetap di negara lain, khususnya Finlandia dan Rusia. Sementara itu, keluarganya si Alfred ini tetap tinggal di Nobel karena bapaknya tinggal di Finlandia tadi. Nah, meski berasal dari keluarga yang kaya nih, ibu Alfred yang namanya Henriette ini memiliki ketekunan dan kemampuan bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Sementara suaminya meninggalkannya lagi untuk bekerja di Rusia. Untuk menghidupi keluarganya, ibu Alfred ini membuka toko kelontong di Stockholm, Swedia. Nah, berkat bisnis ini, ia mampu menghidupi dirinya dan anak-anaknya sampai sekarang. Sampai anaknya beranjak dewasa ya guys. Di Rusia, keluarga Nobel ini menetap di Saint Petersburg. Di sana mereka hidup sederhana, meski bisa hidup mewah, tapi ayahnya Alfred ini yang bernama Immanuel Nobel investasikan kekayaannya semuanya di pendidikan anak-anaknya. Alfred Nobel ini dan seluruh saudaranya tidak pernah mengenyam pendidikan formal guys, seperti di sekolah seperti kita ini ya, SMP, SMA mungkin ya, seperti itu ya. Nah, dia dididik secara privat di sekolah di rumah, maksudnya di bawah bimbingan gurunya yang berasal dari Swedia. Nah, nama gurunya itu waktu itu namanya Lars Santesson. Di bawah ini yang saya tulis ya, Lars Santesson. Ia akhirnya mengembangkan minat yang mendalam terhadap sastra dan filsafat. Semua anak-anaknya si Immanuel ini fasih banget nih berbahasa Swedia, Rusia, Prancis, Inggris, dan Jerman. Alfred sendiri bisa menguasai 5 bahasa tadi sejak dia berusia 17 tahun. Pada tahun 1842, Immanuel Nobel berkumpul kembali nih di Rusia. Nah, bisnis baru Immanuel ini di bidang teknik berkembang pesat dan berkat kontrak dengan militer Rusia pada waktu itu guys. Nah, ayah Nobel menjadi kontraktor atau pemasok peralatan yang digunakan dalam perang Crimea melawan Inggris.
Nah, perusahaannya juga produksi ranjau darat dan laut yang dibutuhkan untuk pemerintah Rusia nanti nih pada waktu perang ke Crimea ini tadi ini. Nah, Alfred muda ini sangat tertarik akan sastra nih, fisika dan kimia. Dan dia juga tergolong pribadi yang melankolis karena sangat suka puisi. Seperti dia sebelum dia meninggal nih, dia tercatat memiliki perpustakaan pribadi yang terdiri dari 1.500 buku, mulai dari bidang sains, filsafat, hingga teologi dan sejarah. Alfred ini mencintai karya-karya Lord Byron, sastrawan dari Inggris waktu itu. Nah, dia juga menyukai filsafat dan dia juga mengisi masa mudanya dalam untuk menulis ulang bahasa Prancis nih. Filsafat tadi itu sengaja ditulis ulang lagi gitu. Nah, Alfred Nobel ini juga mempelajari bagaimana dia dengan mudah menyerap ilmu-ilmu para filsafat yang terkenal dulu, namanya Locke, Alexander von Humboldt, dan Benedict Spinoza. Nanti saya jelaskan di sini ya, nanti. Nah, kecintaan Alfred dengan filsafat ini ditentang kesan bapaknya. Ya tahu lah, bapaknya kan bisnis. Nah, bapaknya ini ingin Alfred bergabung dengan perusahaannya yang dia bangun, khususnya sebagai seorang insinyur. Tahu kan permintaannya dari si bapak ini arahnya kemana, tahu kan? Nah, pasti ingin anaknya mengembangkan kuliahnya untuk usaha bisnisnya bapaknya, seperti itu guys. Agar Immanuel ini bisa menjauhkan perhatiannya dari sastra dan filsafat-filsafat tadi, akhirnya bapaknya ini mengarah banget ya guys. Akhirnya dia mengirimkan Alfred untuk belajar ke luar negeri. Nah, bapaknya berharap nih si Alfred yang dikenal dengan pendiam dan sedikit introvert juga bisa belajar teknik kimia untuk memperluas wawasannya dan mengembangkan usahanya si bapaknya tadi. Nah, akhirnya Alfred meneruskan studinya di Paris, Prancis waktu itu. Nah, waktu dia studi di Paris, Prancis, dia bertemu dengan Profesor T.J. Pelouse dan bekerja di laboratorium pribadinya atas rekomendasi dari Profesor Zinin tadi ya guys. Zinin sendirinya adalah murid dari Pelouse, dan Pelouse sendiri adalah profesor di Collège de France dan juga teman dekat Berzelius, ahli kimia yang berkebangsaan Swedia. Alfred berkenalan dengan ahli kimia muda nih, murid Pelouse yang tadi, berasal dari Italia. Nah, namanya adalah Ascanio Sobrero. 3 tahun sebelumnya, pada tahun 1847, kemudian dia menemukan bahan kimia cair yang dinamakan dengan pyrogliserin. Kini sekarang dinamakan namanya nitrogliserin. Si Alfred menjelaskan bahwa ke Alfred bahwa bahan ini memiliki daya ledak yang tinggi. Namun dia tidak mengetahui bagaimana cara mengendalikan ledakan yang dihasilkan oleh nitrogliserin tadi. Nah, nitrogliserin yang dihasilkan dari pencampuran gliserin tadi dengan asam nitrat dan sulfur atau proses nitrasi gliserol tadi, katanya si Sobrero tadi. Nah, Alfred pun tertarik nih untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa sih nitrogliserin tadi dan melibatkan dalam penggunaannya di bisnis konstruksi bapaknya tadi guys. Tuh. Pada tahun 1852, bisnis Immanuel Nobel mengalami kemajuan yang sangat pesat seiring dengan makin pecahnya perang Crimea. Nah, karena perangnya pecah dan sangat bergejolak ya waktu itu guys, akhirnya dia kebanjiran pesanan dari pemerintah Rusia untuk peralatan perang gitu. Nah, Immanuel pun menyuruh Alfred untuk pulang ke Rusia nih untuk membantu bisnis keluarganya. Nah, karena kebanjiran orderan nih guys, jadi bapaknya bingung nih gitu. Nah, berdasarkan pengetahuan yang diperoleh di Paris, Alfred dan ayahnya melakukan serangkaian percobaan untuk memproduksi nitrogliserin.
Mereka memproduksinya dalam jumlah yang besar dan dapat digunakan dalam keperluan komersial, guys. Ide akan penelitian tentang nitrogliserin datang pula dari berkat dari Profesor Zinin ini. Nah, Profesor Zinin yang tadi gurunya kimianya tadi Alfred ini mengadakan demonstrasi tentang penggunaan nitrogliserin untuk keperluan militer. Selama demonstrasi ini, Zinin menuangkan banyak tetes nitrogliserin dan memukulnya hingga menyebabkan ledakan yang dahsyat pada waktu itu, guys. Namun, ternyata cairan yang bereaksi hanya zat yang terkena tekanan saja. Nah, ini argumentasi dari Zinin tadi ya, guys. Nah, Emmanuel juga mencoba melibatkannya dalam perang Crimea, tetapi semuanya gagal. Nah, dan tidak berhasil. Menurut Alfred, kemudian percobaan ayahnya mencampurkan nitrogliserin dengan bubuk mesiu. Ini berkeyakinan bahwa ini akan meledak dengan besar, tetapi hanya ledakan yang sangat kecil. Nah, hasil penelitian Alfred Nobel terhadap cairan yang namanya tadi kalau nggak salah sandblasting ya, dipatenkan pada bulan Oktober 1863. Nah, saat itu dia berusia 30 tahun. Nah, setelah itu bayang-bayang kesuksesan Alfred Nobel perlahan mulai terlihat, guys. Selama musim semi dan musim panas berikutnya, ia melanjutkan penelitiannya dan akhirnya memperkenalkan sebuah penemuan baru. Nah, penemuan ini yang digunakan sampai sekarang yaitu detonator dalam peledakan. Nah, kedua penemuan ini akhirnya dipatenkan nih, guys. Sandblasting sama detonator tadi. Nah, pastikan kalau sudah penemuannya berhasil, akhirnya dia punya pabrik nih, bahan peledak jet. Nah, tapi pada tahun 1864 ini, pabrik si Alfred di Stockholm meledak. Nah, kesedihannya ini berlanjut karena yang jadi korbannya adalah Emil Nobel, adik kakak dari Alfred Nobel. Dia membawa perusahaannya ke publik. Dia telah mencapaikan kesuksesan besar. Dia menjadi kaya melalui bahan peledak. Alfred menjadi populer di seluruh dunia. Ia membeli tanah di Hamburg, Jerman, dan mendirikan pabriknya di sana, guys. Nah, pabriknya juga ada di Amerika Serikat begitu. Nah, pada tahun 1866 setelah menghadapi kendala birokrasi dan bisnis yang ada di sana, suksesnya terus diraih dan akhirnya semua pabrik-pabriknya bisa terbangun semua, guys, di Amerika dan Swedia tadi. Di Jerman tadi gitu ya. Akhirnya ia mengetahui bahwa nitrogliserin harus mampu diserap oleh bahan berpori agar mudah dibawa dan aman. Jadi dinamit akhirnya dibungkuslah ibaratnya dengan bahan pori dan sebagainya, akhirnya bisa dibawa kemana-mana maksudnya, guys, gitu. Asal kata dari dinamit ini yaitu dynamit, berasal dari Yunani ya, guys ya. Nah, artinya energi atau tenaga. Nah, pada tahun 1867 merupakan masa kemasan bagi Alfred Nobel ini karena hak paten dinamitnya disetujui oleh banyak negara waktu itu, guys. Nah, contohnya seperti di Swedia, Inggris, dan Amerika. Dinamit sendiri ini tujukan untuk fungsi-fungsinya memang selain untuk berperang nih, guys ya, juga dia untuk bisa dibuat bor pneumatik, juga untuk menghancurkan batu-batu atau gunung yang harus dihancurkan, yang tidak bisa dihancurkan dengan bego atau traktor waktu itu mungkin, guys ya. Nah, itu juga untuk mengurangi tenaga dan biaya proyek konstruksi juga akhirnya. Nah, makanya banyak yang menggunakan dinamit tadi, guys. Nah, pada tahun 1868 Alfred Nobel dan ayahnya menerima hadiah Letterstedt dari Royal Swedish Academy of Science. Nah, penghargaan ini diberikan kepada siapa saja yang membuat penemuan berharga bagi umat manusia. Nah, ide hadiah Nobel juga bermula dari penghargaan ini, guys.
Tuh. Dan karena jadwal yang padat dan seringnya berpergian ke luar negeri membuat dia hanya punya sedikit waktu untuk kehidupan pribadinya, guys. Pada usia dia di 43 tahun, dia sangat merasa kesepian nih karena tujuannya adalah bisnis, usaha, dan penelitian. Itu aja ya, gimana nggak punya wanita ya. Dia mendorongnya untuk mencari teman di rumah sekaligus menjadi sekretaris pribadinya gitu kan. Dan dia mengiklankan di sebuah surat kabar. Akhirnya pelanggan juga akhirnya ada yang mau nih, yang gabung nih, yang join nih gitu. Nah, namanya yaitu Countess Bertha Kinsky, seorang wanita bangsawan Austria. Nah, Bertha von Suttner ini yang pakai nama suaminya ya, ternyata bukan wanita biasa, guys. Dia adalah seorang pemikir dan aktivis perdamaian dunia yang kemudian dia sempat menerbitkan buku berjudul Put Down Your Arms. Banyak pihak yang tidak meragukan nih, mungkin karena pengaruh si Bertha ini tadi ya, akhirnya Bertha ini memberikan gagasan ke Alfred untuk memberikan kekayaannya, karena Alfred berpikir, saya nggak punya anak, saya nggak punya istri, saya berikan kemana nih kekayaan saya. Nah, karena Bertha ini kan dari aktivis perdamaian dunia nih, akhirnya Bertha sendiri ini yang mengusulkan ke Alfred Nobel tadi, dan dia juga mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1905 setelah Alfred Nobel meninggal ya pastinya, guys ya. Nah si Bertha ini memang tertarik dengan isu sosial dan yang kerap mengutarakan pemikiran-pemikiran yang dianggap radikal saat itu juga. Nah, kekayaannya yang melimpah dan kurangnya anak membuat Alfred bingung harus mempercayakan kebahagiaannya kepada siapa. Nah, akhirnya pada tanggal 27 November 1895, Alfred menulis surat wasiatnya di hadapan klub Swedia Norwegia di Paris. Isi wasiat Alfred Nobel ini adalah memberikan kekayaan yang dimilikinya kepada siapa saja yang berjasa besar dalam bidang apapun. Nah, hadiah ini disebut dengan hadiah Nobel karena yang diberikan adalah Alfred Nobel, akhirnya diambil nama belakangnya yaitu Nobel. Tuh. Surat wasiat ini juga menyatakan penyesalan atas ditemukannya bahan peledak. Ini guys, karena ditemukan bahan peledak, banyak orang yang menggunakan dinamit tidak hanya sebagai untuk konstruksi dan sebagainya, tapi untuk berperang. Dan akhirnya terkadang banyak yang menyebabkan kematian juga gitu. Nah, penyesalan Nobel ini juga salah satunya selain untuk digunakan di perang tadi ya, penemuannya tadi, karena dia juga kehilangan saudara laki-lakinya tadi yang bernama Emil tadi. Pada tahun 1891, dia meninggalkan Paris menuju Sanremo, Italia. Di kota ini, Alfred Nobel, penemu dinamit dan penggagas hadiah Nobel, meninggal karena pendarahan otak. Dia meninggal pada tanggal 10 Desember 1896. Nah, selama masa hidupnya nih, ia telah memiliki hak paten sebanyak 355 atas namanya dia sendiri. Dan dia pun jadi orang yang sangat kaya berkat bahan peledak tadi dan hak patennya yang tadi disebutkan tadi ya guys ya. Dan dinamit ini juga banyak digunakan di masyarakat juga, dan di masyarakat sampai sekarang ini guys. Oke guys, ini saja yang bisa saya ceritakan dari perjalanan dari hidup seorang Alfred Nobel. Pelajaran yang bisa diambil dari Alfred Nobel ini adalah semangat dalam bekerja, tidak pernah lelah dalam melakukan berbagai macam cobaan. Nah, dan penelitian itu juga, walaupun penelitian dan banyak berbagai macam percobaan dia tadi itu menjadi banyak kematian di dunia, khususnya dunia peperangan, karena namanya juga menemukan bahan peledak ya guys. Berarti risikonya adalah ya yang harus diterima yaitu ya kalau nggak kejahatan ya kebaikan gitu. Kalau kebaikan ya buat untuk konstruksi tadi, untuk
Nah, untuk pekerjaan tadi, kalau yang kejahatan ya buat peperangan dan kejahatan, buat kriminal dan sebagainya. Oke guys, itu saja yang bisa saya ceritakan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah agar channel ini terus berkembang. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.